Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan terakhir dari materi alkohol dan fenol ya, yaitu reaksi-reaksi pada alkohol dan fenol. Nah, ini salah satu cara membuat alkohol, jadi banyak. Alkohol itu bisa dibuat dari alkilhalida, bisa dari ester, bisa dari asam karboksilat, alkena, berikatan rangkap, keton, aldehid, dan ether. Ini ada banyak cara pembuatan alkohol, dan ini reaksinya bisa bolak-balik. Jadi dari alkohol bisa membentuk alkil, begitu juga sebaliknya. Alkohol membentuk asam karboksilat, begitu juga sebaliknya. Jadi banyak cara untuk membuat alkohol. Oke, kita kan bahas reaksi, kita review dulu ya. Reaksi itu ada banyak. Nah, di sini yang akan dibahas meliputi substitusi dan eliminasi saja. Ingat lagi ya, waktu KRSO1 itu ada reaksi SN1, SN2, substitusi nukleofilik 1 dan substitusi nukleofilik 2. Apa artinya substitusi itu? Substitusi adalah reaksi pergantian, substitut. Jadi bukan menghilangkan, bukan penambahan, tapi bergantian. Kalau pergantian berarti ada yang pergi, ada yang masuk. Nah, yang pergi itu namanya LG, dikenal dengan LG atau living group. Gugus pergi, kita biasakan istilah LG ya, living group ya. Lalu ada juga nukleofilik. Nukleofiliknya negatif ya, karena dia akan menyerang sisi yang positif. Dia bersifat negatif. Nah, reaksi berikutnya adalah eliminasi. Ada E1, ada E2. Apa sih reaksi eliminasi itu? Reaksi eliminasi itu sederhananya yaitu reaksi pembentukan ikatan rangkap. Jadi kalau dia tadinya ikatannya tunggal, lalu tiba-tiba di ikatan rangkap, itu udah pasti eliminasi. Ini reaksi-reaksi pada alkohol ya, pemecahannya. Nah, ingat lagi, alkohol itu ada 1 itu lambangkan primer, 2 itu sekunder, 3 itu tersier. Jika primer itu cenderung reaksinya SN2, reaksi serentak, masuk dan keluarnya bersamaan. Namun saat alkohol itu sekunder dan tersier, maka reaksinya menjadi SN1, dicirikan dengan pelepasan OH. OH itu kalau lepas minus, berarti yang ditinggalkan jadi plus. Jadi dia membentuk ion plus atau R plus ya. Nah, reaksi substitusi ini biasanya dengan katalis asam kuat, suhunya tidak tinggi. Suhunya bisa jadi suhu ruangan atau sekitar 35 derajat Celcius. Nah, termasuk alkohol alilik dan benzilik ya. Lalu reaksi eliminasi juga merupakan dehidrasi. Jadi yang dilepas adalah alkohol karena dia OH ya. OH ditambah H proton HN2. Nanti kita bahas berikutnya ya. Biar tidak membayangkan. Ini juga katanya dengan asam kuat. Nah, untuk yang primer itu dia cenderung E2 eliminasi tipe 2 yang serentak. Kalau ya sekunder dan tersier itu tipe eliminasi 1, dua-duanya tipe eliminasi 1 ya. Nah, kalau 2 butanol menjadi alkena apa tuh? 2 butanol berarti dia di nomor 2, berarti sekunder menjadi alkena. Jadi kata lengkap berarti yang mana? E1 ya. Oke, sekarang kita bahas dulu ya SN1 ya. Step pertama. Perhatikan. Ini ada 3 langkah. 3 langkah ini adalah reaksi substitusi. Perhatikan alkoholnya, posisinya di mana? Ada di tersier ya. Ini kan karbon, berarti dia tersier kan OH-nya. Nah, ini reaksinya cepat. Cepat dalam hal apa? Saat O itu mengambil proton. Protonnya masuk
lalu dia menjadi H2O+, maka ini hasilnya adalah air. Ini juga nanti lepas sebagai air. Nah ini lambat ini. Saat dia membentuk oksigen yang terprotonasi, OH-nya bertambahkan proton jadi plus, itu reaksinya lambat. Akan membentuk apa? Akan membentuk karbokation, namanya karbokation ya, atau dilambangkan dengan R plus karbokation. Ingat ya istilahnya. Nah, lalu dia melepaskan air. Nah, mungkin pernah dipelajari saat materi stokiometri atau di kimia dasar itu penentu reaksi adalah reaksi yang paling lambat. Jadi ini sangat menentukan jika di sini berhasil, maka reaksi itu akan berjalan dengan sesuai target ada produknya. Kita baca ini ya, harusnya. Hidroksil yang terprotonasi akan melepaskan nitrin untuk membentuk karbokation dan airnya karbokation ya. Nah, ada step 3 setelah dia siap nih. Oh, ini udah jadi positif ya. Udah jadi positif. Nah, lalu dia serang sama nukleofilik. Nah, nukleofiliknya mana? Nukleofiliknya adalah Cl-. Cl- itu bisa dari HCl yang misalnya. Lalu dia menyerang karbokation. Nah, di sini reaksinya cepat. Karena dia sudah siap nih. Sudah siap, masuklah Cl ke sini ya. Nukleofiliknya. Jadi anion hal itu bereaksi dengan karbokation. Oke, berikutnya reaksi substitusi nukleofilik. Perhatikan, kalau tadi diserang sama Cl- ya. Nah, sekarang dia diserang sama Br-, tapi sama-sama tersier ya OH-nya. Br- itu sangat mudah menyerang menggantikan OH. Maknanya di sini reaksinya SN2. Menyerang seketika lepas tep. Nah, ternyata ini tidak benar seperti ini. Dia akan bereaksi membentuk karbokation, tidak membentuk karbokation terlebih dahulu. Jadi langsung lepas OH-nya. Tapi Br itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Nanti bahas di pertemuan berikutnya ya. Dia itu posisinya lebih besar, jadi sulit untuk menyerang menggantikan OH. Jadi ini contoh dari reaksi SN2, yaitu reaksi serempak. Jadi langsung menyerang, langsung lepas. Nah, sehingga caranya gimana? Karena dia tidak berjalan, caranya dengan diberikan katalis. SN2 itu butuh katalis. Katalis ya, salah satu katalisnya adalah ZnCl2 dalam asam klorida. Ini namanya reaksi Lucas. Di sini ROH, lalu ZnCl-nya masuk, akhirnya si OH. Jadi OH itu adalah living group yang buruk. Buruk artinya kenapa? Kayaknya Ibu udah bahas ya di sifat asam dan basa. OH itu senang banget nempel sama karbonnya. Terlebih lagi saat dia kondisi primer atau sekunder. Dia senang banget nggak mau lepas OH itu. Kalau primer cenderung melepas H plusnya. Kalau sekunder dia lebih suka nempel dalam posisi OH-nya dicek. Makanya dia adalah living group yang buruk, artinya tidak mau lepas sulit. Nah, akhirnya dia butuh bantuan katalis untuk melepaskan. Dan Cl itu adalah nukleofilik yang lemah. Kalau kalian sering coba-coba buka buku organik apapun itu, biasanya yang menjadi living group itu adalah BR. BR itu enak banget dilepas. Sentuh mental gitu ya ibaratnya. Nah, namun ketika dia OH itu sulit terlepas. Cl juga sama. Cl itu agak sulit nih nyerang ke dalam R plus atau karbokation. Makanya dibantu sama Zn di sini. ZnCl dalam HCl. Ketika OH di sini diserang oleh ZnCl2 atau reaksi Lucas ini membentuk positif ya. Ketarik elektronnya, akhirnya
sebenarnya ini ada masa transisi di mana R-nya membentuk plus. Nah, akhirnya di sini lepas nih, membentuk senyawa kompleks. ZnOHCl2 minus. Kenapa minus? Karena yang lepas adalah OH-nya dalam bentuk minus. R-nya sudah siap positif. Positif lalu akhirnya diserang sama Cl. Diserang sama Cl, masuk ke dalam. Cl ini tadi dalam bentuk apa? HCl, kan ada H-nya ya. Nah, si H ini akhirnya menjadikan proton terhadap OH yang nempel sama reaksi Lucas. Akhirnya terpisah lagi katalisnya menjadi ZnCl2 dan 2H2O. Ya, berikutnya adalah reaksi eliminasi. Dikenal juga dengan reaksi dehidrasi. Kenapa dehidrasi? Karena OH di sini lepas dalam bentuk air. Nah, ini istilah C alfa sama beta ya. C alfa itu artinya adalah C terdekat dari OH. Nah, tentunya yang mengikat OH itu ketika dia diberi H+, tadi reaksinya dengan asam ya. Ada H kan diprotonasi, nah H-nya nempel di sini. Akhirnya lepas lah dalam bentuk air. Karena dia lepas positif kan. Nah, lepas satu lagi H-nya. Nah, ini membentuklah ikatan rangkap. Dehidrasi ini semakin mudah terjadi kecepatannya semakin tersier. Jadi primer itu sulit, sekunder agak sulit, agak mudah. Nah, tersier paling mudah. Seperti sifat keasaman dan kebasan. Kalau paling mudah berarti OH-nya paling mudah lepas ya. Kalau OH-nya paling mudah lepas, berarti dia paling asam atau paling basa? OH. Berarti dia paling basa, lebih basa dibandingkan jika dia menepat H+. Ini reaksi-reaksi pada alkohol. Jika primer itu masih bisa dioksidasi menjadi aldehid. Mungkin ini sejak di SMA pun sudah dipelajari ya. Dikasih oksidator, lalu dia teroksidasi gitu kan, oksidasi menjadi aldehid. Masih bisa teroksidasi lagi jadi asam karboksilat. Kalau sekunder teroksidasi jadi apa? Jadi keton. Tersier tidak bisa reaksi oksidasi. Begitupun sebaliknya ya, berarti jadi reaksinya reduksi ya. Reduksi lalu membentuk alkohol. Oke, sampai di sini aja materi tentang reaksi-reaksi ini. Silakan mencari referensi dari berbagai sumber, tentunya yang valid, berbagai rujukan, lalu kita diskusi di jam perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.